Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Veronica Ria, NIM 2010417194, kelas A3. Di sini saya akan menjelaskan materi organisasi publik dan organisasi bisnis. Yang pertama, organisasi publik dan organisasi bisnis. Mengenal dan mampu menjelaskan pengertian organisasi publik dan bisnis. Mampu mengidentifikasi karakteristik utama organisasi publik dan bisnis. Mampu mengidentifikasi tipe-tipe organisasi publik. Mampu menjelaskan perbedaan administrasi bisnis dan administrasi publik. Yang kedua, mengapa harus dibedakan? Alasan pertama, percampuran antara karakter publik dan bisnis semakin sering dilihat pada organisasi modern saat ini. Banyak organisasi publik yang mengadopsi cara kerja organisasi bisnis. Sebaliknya, banyak perusahaan besar atau MNC yang menghasilkan barang publik melalui CSR. Alasan kedua, adanya keragaman di antara organisasi-organisasi publik itu sendiri. Di pemerintah daerah, ada dinas, badan, kantor, BUMN yang masing-masing mempunyai karakter yang berbeda. Alasan ketiga, kepentingan untuk menggambarkan masa depan organisasi publik. Apakah organisasi publik memang identik dengan ciri-ciri birokratis, lamban, inefisien? Yang ketiga, pengertian organisasi publik dan bisnis. Organisasi bisnis adalah organisasi yang kegiatan pokoknya menghasilkan barang atau jasa privat untuk memperoleh keuntungan. Barang privat, barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar, yaitu transaksi antara penjual dan pembeli. Organisasi publik adalah organisasi yang kegiatan pokoknya adalah menghasilkan barang atau jasa publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Barang publik adalah barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Mengapa sistem pasar tidak dapat menyediakan barang publik? Karena manfaat dari suatu barang tidak hanya dirasakan secara pribadi, akan tetapi dinikmati oleh orang lain. Contohnya, jalan, jembatan, dan lain-lain. Jadi, sistem pasar menyediakan barang dan jasa yang tidak mempunyai sifat pengecualian. Yang keempat, organisasi dibedakan menjadi swasta penuh. Perusahaan swasta dengan sebagai pemilik saham oleh pemerintah, kerjasama swasta dan pemerintah sarana publik yang dioperasikan swasta. Contohnya, perusahaan obat-obatan atau farmasi, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Perusahaan publik monopoli atau tanpa kompetisi, misalnya perusahaan listrik, PLN, perusahaan air minum, dan lain-lain. Sarana milik publik atau masyarakat seperti gedung olahraga, gedung kesenian, museum, perpustakaan, sarana rekreasi umum, dan lain sebagainya. Yang kelima, perbedaan publik dalam melakukan sesuatu, izin dari lingkungan otoritas. Di lingkungan organisasi publik, terdapat kelompok pemangku kepentingan yang lebih luas dan beragam. Yang berdampak organisasi harus menyesuaikan aspek-aspek internal dengan kompleksitas lingkungan. Yang keenam, organisasi publik dalam melakukan sesuatu harus mendapatkan izin dari lingkungan otoritas. Dasar untuk membangun kapasitas dan kemampuan operasionalnya adalah izin pembangun, sumber pendanaan, dan wewenang dari lingkungan otoritas. Organisasi bisnis juga memiliki lingkungan otoritas yang menentukan pendanaan dan batas wewenang, tetapi tidak sekelompok organisasi publik. Proses pencapaian nilai dalam organisasi bisnis didasarkan pada hukum penawaran dan permintaan, sedangkan dalam organisasi bisnis didasarkan pada izin. Mekanisme produksi di organisasi publik bisa memproduksi sendiri kerjasama dengan penyediaan layanan swasta. 7. Sebab-sebab inefisien organisasi publik. Tidak ada kompetisi produksi layanan yang diberikan oleh badan-badan pemerintah umumnya.
adalah bersifat monopoli. Kontrol anggaran yang kurang ketat, ukuran kinerja yang tidak jelas, sistem insentif yang lemah dan tidak dikaitkan secara nyata dengan kinerja. Tidak ada batasan jumlah pegawai administrasi. Gejala pembengkakan administrasi merupakan hal yang umum. Sekian dan terima kasih.